Pusat Penerbangan Angkatan Laut atau Bus Penerbal terbentuk akibat terinspirasi pada kekuatan pertempuran Perang Dunia Kedua, bahwa pertempuran laut akan sangat efektif dan efisien dan memiliki daya penghancur yang dahsyat dengan menggunakan pesawat udara. Pada pasca kemerdekaan Republik Indonesia, kondisi bangsa Indonesia belum stabil karena Belanda dan sekutunya masih mencoba untuk menguasai Indonesia sebagai daerah jajahannya. Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI sebagai komponen utama Matra Laut pada tahun 1956 membentuk staf penerbangan. Pada tahun 1958, setelah kontrak pembelian pesawat Genet dari Inggris, segera dimulai pembangunan kembali Pangkalan Udara Angkatan Laut Moroklembangan, yaitu Pangkalan Udara Angkatan Laut ex Belanda yang kondisinya rusak parah akibat pemboman hebat pasukan Jepang maupun sekutu. Selesai di awal tahun 1960 dan pada tanggal 4 April 1960, Kualam diresmikan oleh pejabat Presiden RI atau Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda. Pada tanggal 8 Juli 1961, Kepala Staf Angkatan Laut meresmikan pembentukan Skuadron 100 anti kapal selam dengan Mayor Hamami sebagai komandan pertama. Pada masa perintisan penerbangan ALRI, dihadapkan pada ancaman yang cukup berat, yaitu adanya Operasi Trikora untuk merebut Irian Barat dan Operasi Dwikora, atau yang dikenal dengan konfrontasi Indonesia-Malaysia. Maka Biro Penerbangan Angkatan Laut berencana menyiapkan fasilitas pangkalan yang dapat mendukung pesawat militer ukuran besar dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat serta pangkalan udara bertaraf internasional, dan menetapkan Juanda sebagai lokasi pangkalan udara Angkatan Laut. Pembangunan pangkalan udara yang diberi nama Proyek Waru tersebut merupakan proyek pembangunan lapangan terbang pertama sejak Indonesia merdeka. Bersamaan dengan rencana pembangunan pangkalan udara tersebut, di tahun 1961, penerbangan ALRI mendatangkan pesawat-pesawat anti kapal selam yaitu AS-4 Genet dari Inggris, dan pada tahun 1962 membeli pesawat amfibi Albatros dari Amerika. Di tengah proses pembangunan pangkalan udara ini, sempat terjadi krisis masalah keuangan, sehingga Presiden Soekarno memberi mandat kepada Waperdam 1 Insinyur Juanda untuk mengatasi masalah ini hingga proyek ini selesai. Pada tanggal 22 September 1963, akhirnya proyek tersebut dapat diselesaikan lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Tapi tidak lama setelah itu, pada tanggal 7 November 1963, Insinyur Juanda wafat karena dianggap sangat berjasa atas selesainya proyek tersebut, dan untuk mengenang jasa-jasa beliau, maka pangkalan udara baru tersebut diberi nama Pangkalan Udara Angkatan Laut Juanda. Berkat kegigihan dan kerja keras para perintis penerbangan Angkatan Laut, dapat dilaksanakan relokasi pangkalan dari Moroklembangan ke Juanda. Setelah melalui proses pembangunan selama 4 tahun, akhirnya pada tanggal 12 Agustus 1964, Lanudal Juanda diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soekarno. Sejak saat itu, home base penerbangan Angkatan Laut resmi berpindah ke Lanudal Juanda. Pangkalan Udara Angkatan Laut Juanda adalah satu-satunya pangkalan udara yang dirancang dan dibangun oleh bangsa Indonesia sendiri untuk kepentingan militer pada saat itu. Di tahun 1964 sampai dengan 1968, penerbangan Angkatan Laut kembali membeli beberapa jenis pesawat guna melengkapi kebutuhan penerbangan Angkatan Laut. Selanjutnya pada tahun 1970 sampai 1990-an, beberapa pesawat dihapus dari jajaran pus penerbal dan digantikan menggunakan pesawat udara Nomad N22, N24, Kasa NC212, helikopter Bolko, dan DHC-5 Buffalo, serta beberapa Lanudal dibentuk di Sabang, Tanjung Pinang, Jakarta, Surabaya, Kupang, Manado, Aru, dan Mataram. Penerbangan Angkatan Laut juga membentuk satuan operasional yaitu Wing Udara 1 dan Wing Udara 2, masing-masing memiliki satuan pelaksana yaitu Skuadron 100 anti kapal selam, Skuadron 200 latih, Skuadron 400 anti kapal permukaan dan pendaratan pasrat lintas helikopter, Skuadron 600 fungsi dukungan logistik cepat, Skuadron 800 intai taktis dan pengamatan laut, serta Skuadron 700 UAV. Pada masa pengembangan, penerbangan TNI Angkatan Laut telah melaksanakan validasi organisasi, yaitu alibina satuan-satuan penerbangan dari Disnerbal ke dalam Organisasi Pusat Penerbangan Angkatan Laut atau Bus Penerbal. Dengan menghitung misi yang diemban, serta mengemban fungsi yang penting dalam memberikan dukungan terhadap keberhasilan pencapaian tugas pokok TNI Angkatan Laut, Bus Penerbal kembali mendatangkan pesawat udara dari berbagai jenis dengan mengikuti teknologi saat ini, untuk mewujudkan kekuatan minimum essential force, yaitu kemampuan minimal untuk siap menghadapi ancaman di berbagai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dapat dilaksanakan.
Oleh karena itu, kesiapan operasional satuan secara optimal dalam suatu kebutuhan sistem senjata armada terpadu atau SSAT yang merupakan integrasi kekuatan dan sinergi kemampuan dari antara unsur-unsur kapal perang, pesawat udara, marinir, dan pangkalan dituntut untuk selalu siap sedia setiap waktu. Sejak berdirinya, penerbangan TNI Angkatan Laut berperan sebagai kepanjangan tangan atau kesenjataan dan kepanjangan mata atau deteksi bagi KRI yang melaksanakan operasi laut, serta terlibat aktif dalam berbagai operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, seperti Operasi Trikora, Wikora, Operasi Pasukan Rakyat Kalimantan Utara atau PRAKU, Operasi Cendrawasih II, Operasi Seroja, Operasi Merah Putih, yaitu operasi pembebasan KM Sinar Kudus yang dibajak oleh perompak di Somalia, Operasi Bantuan Kemanusiaan dan SAR, serta Operasi Maritime Task Force atau MTF di Lebanon di bawah Komando PBB, dengan mengirimkan personil dan helikopter onboard KRI sejak tahun 2009. Dalam rangka mewujudkan postur visi penerbangan TNI Angkatan Laut yang kuat, handal, dan profesional, serta dicintai, kini Pus Penerbal terus berbenah diri dan melaksanakan validasi organisasi dengan membentuk Kolat Penerbal, Lanudal Biak, dan Wing Udara 3, dengan berupaya mampu mendukung misi Angkatan Laut, yaitu dalam rangka menegakkan kedaulatan di laut, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengantisipasi kemungkinan ancaman kekuatan militer asing, menciptakan dampak penangkalan dan mendukung kebijakan politik luar negeri pemerintah, serta melengkapi seluruh fasilitas yang dibutuhkan prajurit, sehingga dapat tercipta sumber daya manusia yang mampu dan siap untuk menjadikan penerbangan TNI Angkatan Laut yang handal dan hebat menuju TNI Angkatan Laut yang kuat, Indonesia maju. Dharma Jalakaca Putra, Jalasreva, Jayamahe.